Shalom, selamat pagi adik-adik. Tetap bersukacita pagi ini di tahun yang baru. Selamat tahun baru buat adik-adik. Kita selalu bersukacita karena Tuhan masih memberikan hari-hari yang baru buat kita semua. Nah, pagi ini adik-adik Kak Nita ajak untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ya adik-adik. Kita mau menyanyikan hari ini harinya Tuhan, hari yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan bersama. Kita mau angkat satu pujian ya. Kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita mau berjanji kalau kita mau setia Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku nurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku nurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Nah, adik-adik Kak Nita ada gambar nih. Gambar apa ya ini? Iya, batu ya. Nah, adik-adik pernah pegang batu enggak? Pernah Kak Nita? Gimana coba permukaannya kalau kita pegang batu? Permukaannya kasar ya adik-adik ya. Kalau kita pegang permukaannya tidak rata, dia kasar. Nah, kalau yang satu ini gambar apa ya? Nah, ini gambar tanaman kapas ya. Nah, tanaman kapas ini akan menghasilkan kapas. Kapas yang biasa dipakai untuk membersihkan muka, bisa membersihkan luka gitu ya. Nah, kalau adik-adik pegang kapas ini gimana permukaannya? Halus ya. Jadi kalau kita pegang lembut, halus gitu ya. Nah, itu permukaan kapas halus. Nah, apa ya hubungannya batu sama kapas ini? Kak Nita mau cerita dalam firman Tuhan, nanti ada hubungannya sama halus dan kasar. Nah, ceritanya tentang Abraham dan Sarah yang sudah adik-adik dengar minggu lalu.
diceritakan oleh Kak Anin. Abraham dan Sarah ini mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Nah, anak dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini, Ishak mulai bertumbuh dewasa dan dia mempunyai seorang istri. Istrinya bernama siapa? Ribka. Nah, istrinya Ishak bernama Ribka. Ribka dan Ishak sudah lama menikah. Nah, mereka berdua ini sudah lama menikah, tetapi Tuhan belum juga memberikan anak. Kemudian Bapak Ishak ini berdoa pada Tuhan, Tuhan, tolonglah berikan kami seorang anak, berikan kami seorang bayi, gitu ya. Adik-adik, Tuhan menjawab doa Bapak Ishak. Tuhan memberikan bayi kepada mereka berdua. Nah, Ibu Ribka ini hamil dan melahirkan tidak hanya satu tetapi 2 orang anak. Nah, kalau 2 orang anak lahir bersamaan namanya bayi kembar. Bayi ini kembar tetapi mereka tidak sama. Yang satu bayinya berwarna kemerahan kulitnya dan permukaan kulitnya kasar. Bayi ini bernama Esau, anak yang pertama yang lebih tua. Kemudian bayi yang kedua kulitnya lebih halus seperti apa tadi? Kapas tadi ya. Bayi ini bernama Yakub. Mereka berdua bertumbuh semakin besar dan dewasa. Nah, kalau Esau anak yang lebih tua, dia suka bermain di luar. Dia lebih kuat ya, dia lebih sering di luar kemah. Tapi anak yang kedua yang bernama Yakub, dia lebih banyak di dalam kemah. Dia suka memasak, dia pemalu. Nah, pada suatu hari Esau ini berada di luar rumah seharian. Dia pulang dengan perut yang lapar. Dia melihat bahwa Yakub sedang memasak. Yakub membuat sup kacang merah. Dia berlari, Esau berlari. Yakub, Yakub, berikan aku makanan yang kau buat itu. Kemudian Yakub menjawab, iya, boleh engkau memakan makananku ini. Tetapi kakak harus memberikan hak kesulungan, harus memberikan janji-janji Allah itu kepadaku. Karena Esau tidak memikirkan hal itu, dia hanya memikirkan dia lapar, dia memberikan apa? Hak kesulungannya demi semangkok sup tadi ya. Dan dia tidak peduli dengan janji-janji Allah, dia memakannya kemudian dia pergi. Dia berjanji untuk memberikan hak kesulungan itu pada Yakub. Nah, adik-adik, Yakub mengira bahwa hak kesulungan itu bisa didapatkannya dengan menipu. Hal itu tidak baik dilakukan. Dan Allah sudah memilih Yakub untuk menjadi apa? Memang keluarga penerus perjanjian Allah, yaitu nantinya dari Yakub ini akan diteruskan keturunan perjanjian Allah, yaitu tentang lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita bersyukur sekali kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menggenapinya. Tidak perlu kita bersusah payah, tapi itu anugerah bahwa Tuhan memang menggenapi setiap janjinya. Seperti yang dilakukannya pada Yakub. Yakub berusaha untuk menipu, tetapi Allah sudah memberikan janji itu kepada Yakub. Jadi dia sudah mendapatkannya. Kita bersyukur sekali punya Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Hal itu juga berlaku buat siapa?
buat adik-adik dan juga buat Kak Nita. Ketika Allah sudah berjanji untuk selalu menyertai dan menjaga kita, maka hal itu akan benar-benar ditepati. Allah akan selalu menepati janjinya. Nah, kita mau bersyukur, adik-adik bisa melipat tangan, kita mau berdoa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik. Tuhan mau menepati setiap janji-janji-Mu. Dan kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami dan ajarkan kami untuk setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita bersama akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pagi ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat ke-16 sampai yang ke-17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Kita akan lanjutkan. Kita bersama akan aktivitas. Adik-adik bisa keluarkan lembar aktivitas yang gambar Esau dan Yakub. Nah, di gambar Esau dan Yakub ini adik-adik bisa mewarna. Kemudian pada gambar Esau yang bintik-bintik di tangan dan di kaki, adik-adik bisa lobangi pakai pensil atau ujungnya ballpoint. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kulitnya Esau lebih kasar, mereka berdua berbeda. Dan adik-adik bisa merabanya ya, perbedaannya. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik di lain kesempatan. Dadah.